Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi siswa-siswi kami, khusus kelas 10, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu tentang permainan bola kecil. Namun sebelum materi kita lanjutkan mengenai permainan bola kecil ya, untuk Anda ketahui bahwasanya permainan bola kecil ini banyak ya, macam-macam permainan bola kecil ini banyak. Namun ada beberapa macam yang diajarkan di sekolah kita ya. Tidak semua permainan bola kecil yang akan kita bahas, namun ada beberapa macam yang akan kita bahas mengenai permainan bola kecil ya. Mungkin kalau Anda melihat di sini ya, salah satu permainan di gambar ini ada permainan bola kecil ya, ada biliar ya. Ini ada gambar raket, tenis lantai, namun di sekolah kita ini tidak akan kita bahas. Yang kita bahas dari permainan bola kecil ya, itu ada yang pertama, itu ada badminton atau yang disebut juga dengan bulu tangkis ya. Kalau bahasa kampungnya mungkin badminton, kalau dalam bahasa nasionalnya itu bulu tangkis. Ini gambarnya. Ini macam-macam permainan bola kecil dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi ada beberapa permainan bola kecil yang kita bahas. Yang pertama ini saya ulangin, ini badminton. Yang kedua itu ada tenis meja. Nah, mungkin tidak asing lagi. Nah, ini gambarnya permainan tenis meja. Yang selanjutnya ada softball ya. Nah, seperti ini. Oke, dan selanjutnya ada itu sepak takraw ya. Ini macam-macam bola kecil. Jadi Ananda ya, mungkin cuman 4 yang kita bahas di dalam pembelajaran PJOK mengenai bola kecil ya. Kayak biliar itu tidak kita bahas, maupun tenis lantai tidak kita bahas. Namun yang dalam pembelajaran PJOK inilah macam-macam bola kecil. Baik, langsung saja. Ananda di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai bulu tangkis ya. Kita bahas satu persatu mengenai bulu tangkis. Simak dan lihat video pembelajaran tersebut sampai selesai ya. Jangan sampai nanti Ananda ketinggalan. Oke, langsung saja. Langsung masuk ke pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang tunggal atau 2 pasangan ganda yang berlawanan. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis mulai berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut dari India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Battledores dan shuttlecock adalah permainan yang populer di Inggris pada zaman pertengahan. Biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan berusaha menjaga kok tetap di udara. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam, Thailand. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya pada tahun 1860-an dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spread, seorang penyalur mainan Inggris yang berjudul Badminton Battledore A New Game. Berikut adalah partai dalam permainan bulu tangkis. Ada tunggal putra, tunggal putri,
ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar di samping. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm. Warna yang disarankan untuk garis adalah warna putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak supaya sangat tidak mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Peralatan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ada sepatu, kemudian net, raket, shuttlecock, dan terakhir adalah pakaian bulu tangkis. Raket atau pemukul ini secara tradisional terbuat dari kayu, kemudian aluminium. Sekarang bahan yang digunakan oleh profesional adalah berbahan serat karbon. Selain ringan, serat karbon pun kuat. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkeraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Ini contohnya sepatu Asics Court Control FF. Kemudian adalah kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Selanjutnya adalah senar. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 lb atau pound. Selanjutnya net. Bagian net ukuran standar BWF, panjang 610 cm, lebarnya 75 cm, tinggi tiang 152,4 cm, diameter tiang 3,8 cm, lebar jaring pada net 5 cm, lebar pita putih di atas 3,8 cm. Selanjutnya, teknik dasar dalam bulu tangkis. A. Cara memegang raket. Kemudian B. Footwork. C. Hitting position. D. Service. E. Underhand. F. Overhead clear atau lob. G. Smash. H. Drop shot. I. Netting. J. Drive. Cara memegang raket dalam bulu tangkis dibagi menjadi 3. Pertama ada forehand grip, yang kedua backhand grip, yang ketiga western grip. Forehand grip pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Kemudian yang kedua backhand grip. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Yang ketiga western grip. Caranya adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian peganglah raket sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Sistem poin dalam permainan bulu tangkis. Peraturan sistem rally 3x21 poin. Badminton World Federation masih tak puas dengan sistem perhitungan klasik yang menerapkan aturan pindah bola. Pada 2006, mereka pun sepakat untuk menerapkan aturan baru. Sejak Mei 2006, sistem poin yang dipakai adalah 3x21 poin untuk semua nomor di putra dan putri. Sistem ini tak mengenal adanya aturan pindah bola. Artinya, pemain yang melakukan kesalahan langsung berbuah poin bagi lawan. Bagi pemain atau pasangan yang merebut 2 set awal bisa dinyatakan menang tanpa perlu menggelar rubber set atau set tambahan. Teknik pukulan dalam bulu tangkis. Di antaranya ada pukulan servis. Servis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu servis forehand dan kemudian ada servis backhand. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara melakukan servis forehand dan kemudian bagaimana cara melakukan servis backhand. Selanjutnya adalah pukulan drive. Drive biasa digunakan untuk menekan lawan sehingga lawan tidak mendapatkan kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Cara-caranya bisa dilihat mulai dari posisi kaki menuju ke arah sideline,
kemudian pegangan dan gerakan backswing raket harus sejajar dengan lantai, juga telapak tangan, sampai ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Itu dia. Selanjutnya ada pukulan drop shot. Drop shot dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Caranya mulai dari pergunakan pegangan forehand, pegang raket dan posisi di samping bahu, posisi badan menyamping dengan arah net, posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, sampai dengan posisi akhir raket mengikuti arah bola. Ini cara melakukan teknik drop shot. Kemudian ada smash. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Bisa teman-teman lihat caranya seperti apa di slide ini. Selanjutnya ada pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan ataupun pola penyerangan. Lob dibedakan menjadi dua, yakni lob serang atau menyerang dan lob penangkis atau mempertahankan serangan. Berikut ini adalah cara-cara melakukan pukulan lob. Baik, itu untuk pembahasan bulu tangkis ya. Jadi Ananda bisa melihat langsung dalam pembelajaran ini. Jadi nanti kalau seandainya Ananda ada tugas ya, tolong dikerjakan apa perintah. Jadi cukup sekian video singkat kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam